Assalamualaikum. Ada beberapa pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama terkait dengan Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa mengetahui bahwa ada Nabi Adam? Sudah ada ayat yang menyebutkan bahwa Adam tidak pernah melakukan kami, bintang dan bintang dari sendiri dari surga. Jadi pada saat itu ada salah apa yang membuat Nabi Musa mengetahui bahwa ada Nabi Adam? Apakah ada kitab yang pada saat itu, pada saat Nabi Musa itu salah yang menjadi acuan itu apa? Sehingga beliau mengetahui bahwa ada Nabi Adam. Kemudian tadi ada dua pernyataan pada awalnya itu merupakan golongan dari malaikat. Kemudian ada juga itu merupakan golongan dari jin. Tadi sudah saya sampaikan pada saat awal golongan dari golongan malaikat dan selanjutnya dari golongan jin yang tersebut. Nah, yang sekarang iblis yang sekarang ini yang masuk yang termasuk dari golongan apa? Ya. Masuk dari golongan jin atau dari golongan malaikat. Kemudian manusia bahwa yang baru saya katakan di sini berarti dulu yang masih di dunia adalah jin. Nah, apakah masih ada bekas-bekas atau juga situs-situs yang bisa menunjukkan kepada kita sekarang ini mengenai kerajaan jin yang membuat bersama sebelum kita jauh dengan manusia. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Ada 3. Yang pertama tentang Nabi Musa. Nabi Musa tahu dari mana itu Adam? Apakah ada kitab-kitab? Kan Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nabi Daud menerima kitab Zabur. Nabi Isa menerima kitab Injil. Nabi Ibrahim menerima suhuf-suhuf. Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Jadi dari awal itu sampai sekarang ini itu nggak putus, sambung menyambung, semua ada diperas dalam Al-Quran. Al-Quran diperas dalam Al-Fatihah. Dalam Taurat sudah disebutkan juga, bahkan Nabi Muhammad disebutkan dalam Taurat juga. Dari awal kenabian sampai akhir kenabian itu nggak putus kisahnya. Nabi Muhammad selalu disebut, tidaklah ada seorang nabi diutus kecuali mengabarkan datangnya Nabi Muhammad. Itu kemuliaan Nabi Muhammad. Adam munjadilun fitin, masih bergelimang, masih berkubang dalam tanah. Muhammad sudah ada. Nur Muhammad. Maharnya Adam juga dulu ketika menikah dengan Hawa, sholawat untuk baginda Nabi Muhammad. Maka secara rohani kita ini nggak putus dari Nabi Muhammad. Wong adanya kita itu juga secara dohir memang Adam, tapi maharnya itu sholawat untuk Nabi Muhammad. Maka kita nggak boleh lupa sama Nabi Muhammad. Nah, Musa mendapatkan kabar-kabar itu ya dari kitabnya, kitab Taurat. Bahkan Musa itu kan bincang-bincang langsung dengan Rob. Wa kallamallahu Musa taklima. Dapat pengajaran langsung. Yang ada dalam Taurat itu kan yang tertulis, yang bincang-bincangnya lebih banyak lagi. Sebagian diabadikan dalam Al-Quran. Fa'la'na alaika, lepaskan sendalmu hai Musa, innaka bilwadil muqaddasi tuwa, kamu berada di lembah yang suci. Ketika menuntut ilmu dari Rabbnya, suruh ngelepas sendal. Ini kalau dalam dunia tasawuf, kamu mau menuntut ilmu, lepas sendal kamu, lepas itu gelar kamu, lepas itu yang namanya jabatan kamu. Menuntut ilmu ke masjid jangan membawa jabatan. Oh, saya ini yang
punya jabatan ini, saya ini sudah bergelar ini, lepas tuh semua supaya ilmunya masuk. Kalau enggak kayak iblis, takabur, aku lebih pinter, aku lebih hebat. Nah, jangan sampai gitu. Aku lebih tua, kan iblis lebih tua daripada Adam sehingga nggak mau sujud. Itu yang pertama. Yang kedua masalah jin tadi ya. Iya, iblis. Iblis itu awalnya golongan para malaikat. Ya. Taat. Tapi setelah Adam diciptakan suruh sujud nggak mau. Karena memang dari awalnya udah nendang-nendang Adam ini apa ini, udah nyepelein lah gitu. Udah nggak nganggep gitu. Ketika suruh sujud nggak bakal, enggak katanya. Aba wastakbar. Maka dia menjadi makhluk yang dipisahkan dari golongan malaikat yang taat. Yang malaikat yang lain mau sujud itu, tentara-tentaranya mau sujud. Ini iblis malah enggan, nggak mau sujud. Kalau disebutkan minal jin dalam Al-Kahfi, dalam ayat 50 disebutkan itu iblis kana minal jinni fafassaqa an amri rabbih. Iblis itu dari golongan jin, lalu dia fasik, durhaka sama perintah Tuhannya. Jadi disebutkan golongan jin itu secara bahasa. Secara bahasa jin itu artinya yang tersembunyi. Iblis tersembunyi enggak? Tersembunyi, sampai sekarang kita nggak pernah ketemu iblis. Tersembunyi. Jadi dari secara bahasa, secara hakikat dulu dari barisan malaikat, tapi karena dia durhaka dipisahkan dari malaikat. Nah, kemudian dia golongan jin, termasuk golongan yang tersembunyi. Nah, jin yang lain, yang Banul Jan, ketika disuruh menghabisi tadi, itu ada yang ke gunung, ke laut, ke bukit, ada yang di pohon-pohon yang tersembunyi, itu ada yang tersisa. Sampai sekarang masih ada anak cucu turunan jin yang itu diperintah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Dulu jin itu kelihatan, tapi Nabi Syed diperintahkan untuk menutup, bedakan alam jin dan alam manusia. Ditutup, dipisahkan alamnya. Sekarang ada jin-jin di pohon, di jembatan, kadang-kadang juga di masjid. Jin-jin yang soleh di masjid ikut ngaji. Kadang-kadang dia gangguin orang-orang yang tidur gitu, lagi tidur, yang lain itikaf dia tidur ditiup. Wah, itu jin. Tapi beda alam, sudah beda alam. Inna sami'nal Qur'ana, inna sami'na, sungguhnya kami telah mendengar Al-Quran. Dan mereka mengatakan ini benar-benar menakjubkan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Oh, jin itu dengar Al-Quran, menakjubkan ini. Jadi Nabi baca Quran, ada satu adas pembantu tukang kebun di adas masuk Islam, tapi 300 jin masuk Islam dengar Al-Quran. Pimpinan jin bilang, ansitu, diem. Al-Quran dibacakan, dia beriman, lalu yang lain ikut beriman. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya diutus untuk manusia, jin ikut beriman, menyembah Allah juga. Nah, jin itu lemah aslinya, lebih kuat manusia. Hanya manusia yang merendahkan diri sehingga dia takluk sama jin. Manusia lebih mulia walaupun belakangan datangnya. Jin duluan. Laqad khalaqnal wa ma khalaqtul jinna, jin dulu, wal insa baru manusia. Kemudian yang tadi udah semua ya berarti ya? 3 ya. Jadi jin-jin yang sekarang ini itu yang sisa-sisa dulu. Tetapi mereka ada yang taat, ada juga yang jahat. Sudah ditutup alamnya. Walaupun sebagian ada yang ditunjukkan, itu sesungguhnya bagian yang gaib yang tidak mengetahui kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa orang indigo itu ngelihat jin kadang-kadang manjang, gede ya. Nah itu yang kharijul adah, di luar kebiasaan. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ini PW mau nanya PW ya, Pak Haji Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ini Pak, tadi yang disampaikan Pak Ustaz tadi bahwa Adam itu diciptakan dari tanah. Ya. Nah, terus Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk katanya. Berarti bukan dari tanah atau dia sembilan itu. Dan apakah Adam dan Hawa ini ada pernikahan Pak? Karena dia punya anak. Ya. Khuliqat mar'atu min dila'in. Dalam sebuah hadis disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, perempuan Hawa bukan Hawa tapi Hawa pakai ha. Hawa artinya berkembang. Min dila'in dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok atau lurus? Bengkok. Memang bahannya itu bengkok. Kalau kamu ngelihat perempuan agak bengkok-bengkok, nggak usah aneh. Memang itu tulang rusuk itu bengkok. Tapi kalau kamu biarkan bengkok terus, kalau kamu luruskan dengan kenceng, patah dia. Makanya kalau ada ngelihat, mohon maaf, perempuan kok nggak taat sama suami, nggak baik, jangan kenceng-kenceng lurusinya, pelan-pelan. Seperti kita meluruskan kecambah. Tahu kecambah nggak? Toge. Toge kalau diluruskan itu patah. Caranya gimana? Siapin air panas, masukin ke air panas, lurus sendiri. Kalau istri bengkok, siapin air panas. Jangan. Maksudnya bikin hati dia anget gitu loh. Dipanasin dulu biar lurus. Bagaimana? Ya diajak jalan kemana. Jadi nasihatin pelan-pelan. Jangan keras-keras. Kalau keras-keras nanti patah. Wastausu bin nisa'i khairan, kata Nabi. Hai para suami, kasih nasihat yang baik-baik sama istri, yang sabar. Nah, itu dari tulang rusuk. Adam di surga itu nggak ada tidur, tapi saat itu Adam ditidurkan. Di surga yang begitu luas sendiri, ngapain hampa hidup? Maka kalau suami nggak punya istri, hidup itu terasa hampa. Pas tidur diambil tulang rusuknya, khuliqat, diambil tulang rusuknya, dicipta Hawa. Hawa dicipta, pas bangun-bangun ada makhluk. Dalam riwayat yang lain, dalam keterangan itu agak jauh. Ketika itu siapa ya itu? Ada gadis. Hawa itu cantik sekali, sangat cantik. Ada yang mengatakan bahkan wanita tercantik, diciptakan langsung oleh Allah. Ada gadis yang sangat cantik. Sini kata Adam. Suruh sini. Kata Hawa, kamu yang kesini. Adam, namanya Hawa kan perempuan, malu gitu. Kamu yang kesini. Akhirnya Adam yang datang. Makanya kalau pernikahan biasanya suami datang ke istri, dia yang lamar. Akhirnya Adam yang datang. Tadinya mau nyentuh, tunggu dulu, Allah tahan. Ini belum halal, main tubruk aja. Sekarang banyak nggak muda-mudi belum halal nyentuh? Banyak nggak? Dulu itu Adam juga pengen nyentuh, tapi karena belum halal, dihalalin dulu, dinikahin dulu. Tapi harus pakai mahar. Maharnya apa? Sholawat. Itu ada itu di arsy, di tiang arsy. Ketika minta ampun, Rabbana dolamnya juga dengan kemuliaan nama Muhammad. Ditanya, kamu tahu dari mana Muhammad? Di bawah arsy-Mu ya Allah, di tiang arsy-Mu ada Muhammad, ada Allah, la ilaha illallah, ada Muhammadur Rasulullah. Tentu itu nama yang engkau muliakan. Kalau enggak mungkin itu ada di tiang arsy. Dan di situ ada Allahumma sholli ala Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, malaikat selawat untuk Nabi. Jibril selawat, Mikail selawat. Iblis nggak mau selawat. Terhempas. Iblis nggak mau, terhempas dia. Adam berselawat ketika menikahi Hawa, itu maharnya. Dinikahkan Allah langsung. Nabi Muhammad ada juga dinikahkan Allah langsung. Ketika menikahi mantan daripada anak angkatnya Zaid, nah itu dinikahkan Allah langsung. Nabi sebenarnya nggak nyaman, tapi
Karena ini perintah Allah, ya akhirnya Allah dinikahkan itu Nabi Muhammad langsung oleh Allah. Adam dulu dinikahkan oleh Allah dengan mahar sholawat. Ibu-ibu mau nggak kalau dinikahin suaminya dulu dengan sholawat doang? Maharnya sholawat doang gitu. Kalau sekarang kan emas, perak dan lain-lain. Nah itu dulu itu seperangkat alat sholat. Jadi mahar itu sesuatu yang dinilai berharga istri oleh calon istri. Makanya dia boleh menentukan, saya maunya mobil, boleh. Saya maunya emas 5 kilo, boleh. Kalau suaminya mau. Nah, Hawa itu cuma minta, maharnya apa? Itu sholawat. Dan Hawa ridho, sesuatu yang paling berharga sholawat. Itu akan kita kenang sholawat kita. Rumah itu nggak kita kenang nanti pas di akhirat. Mobil nggak kita kenang, tapi sholawat kita untuk Kanjeng Nabi. Untung dulu saya banyak sholawat, Nabi kenal saya dekat dengan Nabi. Alhamdulillah. Itu kemarin ada yang nanya lewat WA, saya lupa itu. Mohon maaf, siapa? Baji itu belakang tuh. Nih, ya. Bisa. Itu disebutkan makamkan Nabi Ibrahim di bagian Udah paham? Udah ya. Jadi makam Nabi Ibrahim. Kita dilarang sholat di atas makam. Sementara di Mekah ada makom. Ini beda makam dengan makom. Wattahidu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Habis tawaf 7 kali, baik itu umroh, haji, sunnah sholat 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah Al-Kafirun, kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Di mana? Di makom Ibrahim atau yang selurus. Sementara dilarang kita sholat di atas makam, menghadap makam. Beda makam dengan makom. Makom Ibrahim adalah jejak bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Panjangnya itu 40, dalamnya 10 cm. Itu diabadikan sama Allah. Nabi Ibrahim bekas kakinya aja sampai sekarang masih di makom Ibrahim itu. Jadi bekas telapak kaki Ibrahim segede sangkar burung. Dulu itu gede bangunannya, bangunan gede semacam musola kecil gitu, tapi mengganggu. Ada seorang raja yang pengen menghancurkan, ini ganggu tawaf nih, setiap kesini nabrak-nabrak gitu. Waktu masih longgar nggak ganggu, tapi setelah banyak ini ganggu ini. Syekh Mutawalli Sya'rawi saat itu, jangan dihancurin, jangan. Kalau dihancurin gimana nanti orang mau sholat? Padahal Al-Quran bilang wattahidu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ya udah dikecilin, sekarang dikecilin jadi sangkar burung, seperti sangkar burung. Itu kalau kita buka itu, dalamnya itu bekas telapak kaki Ibrahim. Ismail yang bantu, yang suka main-main, diabadikan juga. Namanya Hijr Ismail. Di situ Nabi Ismail suka main-main. Dia bantuin Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Ini juga sebagai pelajaran, ya jasa orang itu dihargai, diingat. Tuh Ibrahim sudah bangun, tuh Ismail bantu bapaknya. Artinya kalau suatu rumah sakit dibangun, ini sumbangan fulan, masjid ini sumbangan fulan, itu nggak apa-apa. Allah aja mengabadikan Ibrahim, nggak mengurangi keikhlasan. Yang penting ikhlasnya itu dari awalnya niatnya karena Allah, itu di hati masalah ikhlas. Jadi beda makom dengan makam. Kalau makam dalam bahasa Arabnya itu kuburan. Itu kalau yang makam bahasa kita itu tempat disemayamkan, tapi itu makom bahasa Arab, itu makom Ibrahim. Jadi beda. Mungkin demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, terima kasih Ustaz.
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah ni'mal maula hasbunallah ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ya Allah, karuniakan pada kami semua keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu yang saleh dan salehah. Jadikan putra putri anak cucu kami hambamu yang ahlul Quran, min ahlil khair wa ahlil ihsan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semuanya memohon ridhamu dan surgamu. Kami berlindung dari kemurkaanmu dan api neraka-Mu. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tasba. Ya Allah, kami semuanya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari amal yang tidak diterima, dari doa yang tidak didengar, dari nafsu yang tidak pernah puas. Ya Allah, kami semuanya berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, khususan ila almarhum Bapak Wiryo Sasmito binti Joyo, Ibu Jinemu Khadijah binti Pojoyo, Bu Sumiati binti Wiryo Sasmito, Bapak Suparmin bin Wiryo Sasmito, Bapak Suparno bin Wiryo Sasmito, Bapak Narsan bin Jaya, Ibu Sa'anah bin Mustahab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulanhum wa wasi' maqamahum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka semua, lapangkan alam kuburnya, maafkan semua kesalahannya, muliakan di alam kubur sana, kumpulkan bersama para kekasihmu, jadikan kuburnya sekeping dari taman surgamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.